Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Muhammad Azmi dengan NIM 41423010002, yaitu dengan teman saya ada Bagus Ubedi, yaitu terkait dengan mata kuliah pemrograman komputer 2 dengan tugas TB2 dengan dosen mata kuliah yaitu Pak Freddy Arkadima Silaban, yaitu terkait dengan penjelasan yang akan saya jelaskan, yaitu membuat aplikasi sederhana atau kompleks menggunakan library yang sudah dipelajari. Jadi terlebih dahulu marilah saya menjelaskan terkait dengan bab 1, yaitu pendahuluan. Jadi sebelum kita lanjut tentang pemrograman ataupun pembahasan, marilah terlebih dahulu saya menjelaskan yaitu tentang bab 1 ini. Jadi yang pertama itu atau 1.1 ada latar belakang, 1.2 ada tujuan, dan 1.3 ada manfaat. Jadi terkait ketiga ini saya menulisnya menggunakan referensi jurnal yaitu di Google Scholar. Untuk penjelasannya marilah kita buka terlebih dahulu makalahnya supaya lebih mengerti. Jadi dalam makalahnya ada kata pengantar, ada ringkasan, ada ini daftar isinya. Jadi bab 1 ini keseluruhannya itu menggunakan jurnal. Untuk yang bab 2 itu keseluruhannya itu secara pribadi atau secara melakukan. Jadi dalam bab 1 ini ada pendahuluan. Jadi 1.1 latar belakang. Jadi saya menggunakan format yang telah diberikan yaitu format daftar pustaka, yaitu format IEEE dan APA atau American Psychological Association. Seperti ini. Jadi dalam ini adalah nama penulis dan untuk daftar pustakanya bisa dilihat di bagian bawah. Dan tujuannya juga sama, berasal dari daftar pustaka atau dari jurnal. Nah, langsung saja kita lanjut ke pembahasan, yaitu buka PPT-nya terlebih dahulu. Jadi terkait dengan pembahasan yang telah diberikan oleh Pak Freddy, yaitu ada 5 subjudul. Ada 2.1. Saya menggunakan istilah 2, yaitu ada 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, dan hingga 2.5. Yang pertama itu 2.1 terkait dengan judul. Jadi dalam judul database yang telah kelompok kami bikin yang terkait dengan website localhost itu, yaitu dengan judul daftar karyawan PT Bagus Jaya. Jadi kami menggunakan website ataupun aplikasi yaitu Visual Studio Code untuk membuat simulasi database. Dan untuk 2.2-nya yaitu tujuan. Jadi di dalam pembuatan database ini, tujuan dari materi itu yaitu untuk memahami bagaimanakah cara proses untuk membuat web lokal, dan juga untuk simulasi pemrograman mengenai pembuatan database, yaitu dengan judul daftar karyawan PT Bagus Jaya, yaitu untuk mendata sebuah karyawan yang meliputi ada nama, tanggal lahir, umur, alamat, jabatan, dan status. Langsung masuk saja ke materi penjelasannya, yaitu 2.3, yaitu program code. Jadi langsung saja kita masuk ke program code-nya. Jadi saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code, yaitu sebagai pemrogramannya dengan bahasa Python. Jadi di dalam
Visual Studio Code ini memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama ada create, insert, dan app. Create, pertama-tama dulu pastikan dulu kita fokus ke bagian create. Apa sih fungsi create itu? Fungsi create adalah untuk membuat sebuah table. Simpelnya itu membuat sebuah table. Di dalam create ini ada beberapa library, yaitu kita menggunakan 3 library, yaitu ada pandas, ada numpy, ada matplotlib. Sebelum lanjut, pastikan kita tahu dulu apa itu library. Library itu adalah simpelnya itu suatu wadah yang diperlukan pada suatu pemrograman. Misalnya itu gampangnya wadah angka, itu fokus ke angka saja. Kalau wadah huruf, fokus ke huruf saja. Ketika berbeda, maka pemrograman itu tidak akan pernah berjalan. Maka dari itu library itu diperlukan. Nah, fokus kepada pengertian. Apa sih fungsi pandas itu? Fungsi pandas adalah untuk melakukan suatu data, yaitu meliputi series. Kalau series itu adalah suatu data yang hanya satu bagian saja, maksudnya itu satu kolom saja gitu. Misalnya ada bagian nama, fokus ke bagian nama saja. Kalau untuk data frame itu adalah gabungan dari si series itu. Jadi untuk series itu adalah suatu data yang tidak bertabang. Kalau misalnya data frame itu adalah gabungan dari series. Dan juga untuk memanipulasi data. Terus ada MumPy. MumPy itu adalah atau NumPy maksud saya. NumPy itu istilahnya numerical Python. Numerical atau operasi matematika. Yang juga termasuk array. Array itu himpunan. Misalnya gampangnya ada buka kurung gitu. Itu namanya array. Dan juga bisa mengoperasikan fungsi matematika, itu banyak cabang-cabangnya. Terus yang terakhir itu ada library matplotlib. Matplotlib ini berfungsi untuk menampilkan suatu grafik. Nah, ketika kita sudah mengetahui library apa saja sih yang digunakan di dalam membuat database ini, terus kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih nama database kita, yaitu PK2. Setelah kita tahu nama database kita lanjut ke bagian bawah. Jadi 255 ini adalah jumlah keseluruhan kata ya, maksudnya varchar-nya maksudnya, dan menjalankan kursor execute table. Jadi ketika programan ini sudah benar, kita run all. Pastikan untuk dalam program create ini semuanya tercontreng atau semuanya sukses. Oke, ketika sudah memahami tentang create, langsung saja kita fokus ke bagian insert. Insert kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya adalah memasukkan atau menyisipkan. Apa sih maksud dari menyisipkan itu atau masukkan itu? Ialah memasukkan sebuah data kepada sebuah table. Jadi kami ataupun saya menggunakan 6 isian dari sebuah table, yaitu ada nama, ada tanggal lahir, ada umur, ada alamat, ada jabatan, dan ada status. Jadi itu adalah fungsi dari insert. Jadi
sama seperti tadi tetap menggunakan 3 library. Dan untuk isian codingnya itu seperti ini, sangat simple. Ini itu sangat penting supaya database itu berfungsi untuk dijalankan gitu. Setelah sudah paham tentang insert, langsung saja kita fokus ke APP 6, yaitu tentang isian dari suatu program atau isian database-nya. Jadi untuk membuat suatu database, pastinya kita harus tahu itu integer. Integer itu adalah sebuah istilah gitu, atau sebuah huruf atau sebuah data. Jadi umur itu kita fokus ke bagian X atau horizontal, dan Y itu ID. ID itu di bagian Y atau vertikal. Terus untuk codingannya seperti ini. Jadi ini adalah integer yang kita gunakan. Ada nama, ada tanggal lahir, ada umur, alamat, jabatan, status, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita sudah mengisi terkait dengan APP ini atau sebuah program untuk membuat suatu database, marilah terlebih dahulu kita mengecek apakah di bagian create dan insertnya sudah benar. Ketika kita lihat sudah benar, dengan cara apa? Dengan cara mengklik run all. Ketika sudah benar, langsung saja kita fokus ke prompt-nya, yaitu Anaconda prompt, untuk memanggil si IP web itu. Anaconda prompt. Jadi data yang atau file yang disimpan itu di bagian local disk C. Pertama itu kita klik atau kita ketik cd titik-titik. cd itu maksudnya change directory. cd lagi titik-titik. Selanjutnya kita pilih file yang telah kita simpan, cd, nama filenya pk2. Setelah sudah dapat pk2-nya, lalu langsung saja kita aktifkan dengan cara conda activate pk2. Nah, setelah file pk2-nya sudah ada, terus langsung saja kita buka di yang app6 ini, yaitu dengan cara mengetik python spasi app6.py, filenya py. Setelah itu kita klik enter. Nah, setelah loadingnya selesai, maka muncul website ini, yaitu dari http ke 5000 ini. Langsung saja kita copy, lalu langsung saja kita buka di bagian browser. Kita klik enter. Jadi ini adalah hasil dari website ataupun localhost yang telah dibikin atau database. Nah, jadi inilah hasil dari database-nya, yaitu terkait dengan table yang memiliki dua, yaitu table dan grafik. Jadi di dalam localhost ini bisa diedit, bisa misalnya gini, si Samsul ini bisa kita edit, bisa mungkin
namanya kita ubah, misalnya jadi Ahmad gitu, umurnya kita ubah, dan kita submit, maka data ini akan berubah sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Dan juga di dalam websitenya itu juga ada di bagian PHP My Admin gitu. Jadi kedua website ini saling berhubungan satu sama lain. Ketika si bagian ininya itu diubah, maka di bagian localhost PHP My Admin-nya juga berubah gitu. Contohnya seperti ini. Jadi kita bisa mengedit di antara kedua sisi, bisa mengedit dari database dan bisa mengedit dari si localhost ini atau si database ini. Dan juga bisa dihapus seperti ini. Kita klik delete dan maka database itu akan terhapus. Nah, terus ketika kita sudah paham tentang bagian dari database ini, lalu langsung saja kita melihat bagaimana sih bentuk dari grafiknya. Nah, jadi untuk grafiknya itu seperti ini. Jadi di dalam ID ini adalah jumlah orang. Jumlah orangnya itu 12, sudah pas. Dan untuk umurnya itu ada yang 90, ada bermacam-macam. Mungkin ini ada 21. Oke, kita lihat terlebih dahulu apakah sudah benar. Orangnya ada 12. Yang ini ada 90, sudah benar. Umurnya ada 19 itu paling kecil. Dan ada umur 21, 22, 24. Nah, ketika grafiknya itu sudah benar, maka dari itu untuk database ini sudah dinyatakan benar gitu terkait dengan tabel dan grafiknya, terkait dengan input data dan mendelete datanya. Terus lanjut dengan PPT tadi, yaitu hasil simulasi program code. Hasil simulasinya sama seperti tadi sudah saya jelaskan. Ini hasil simulasinya yaitu terkait dengan table dan lihat grafik. Selanjutnya yaitu tentang 2.5 yaitu kesimpulan. Jadi di dalam melakukan proses atau pembuatan database ini yaitu menggunakan sebuah Visual Studio Code untuk menjalankan web dengan menggunakan XAMPP, yaitu XAMPP-nya sudah di-startkan dengan modul Apache dan MySQL, yaitu PHP MyAdmin yang digunakan untuk mengelola database MySQL. Selain itu, kami menggunakan Anaconda Command Prompt yang tadi itu untuk memanggil alamat IP yang terkait dengan sebuah web. Jadi untuk itu cukup sekian penjelasan dari saya terkait dengan database ataupun pembuatan di localhost. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.